Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Asta dari UPTD SD Negeri 4 Parepare yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Parepare. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif pada komunitas belajar Sipu Deceng UPTD SD Negeri 44. Saya sebagai emban tugas dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 11, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk pada hari ini untuk menyampaikan beberapa praktik baik kepada kita semua. Kemudian teman-teman, Bapak Ibu anggota komunitas Sipu Deceng UPTD SD Negeri 4 Parepare yang siap menerima kamu berdua dalam rangka berbagi praktik baik. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini kita senantiasa masih diberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga dengan niat baik kita pada hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka berbagi dan sharing informasi terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai suri teladan rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami lanjut, tentu kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan, memberikan masukan terkait dengan apa dan bagaimana penerapan ke depannya. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari ini kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan keikhlasan untuk meluangkan waktu di ruangan ini, tentunya dalam rangka mengikuti kegiatan kita, khususnya teman-teman kita dari UPTD SD Negeri 44 selaku calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kota Parepare. Olehnya itu kami atas nama penanggung jawab atau Kepala UPTD SD Negeri 44 sangat memberikan apresiasi dan respon kedua teman-teman kita ini, yaitu Pak Sugiarto dengan Ibu Vera Asta. Tentunya nanti ini harapan kami kedua calon guru penggerak ini untuk berbagi pengalaman nanti kepada teman-teman kita yang belum masuk di calon guru penggerak. Olehnya itu Bapak dan Ibu kami sangat harapkan untuk memperhatikan secara seksama dan kita aktif melakukan kegiatan tersebut, sehingga nantinya apa harapan kita selaku pihak sekolah, bagaimana
calon guru penggerak ini, teman kita ini bisa sekaligus bisa sebagai inspirasi motivator bagi sekolah kita. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dapat melaksanakan atau mengikuti dengan sungguh-sungguh. Saya kira cukup pengantar dari saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan serahkan kepada Ibu Pera untuk menyampaikan materi pertama. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan sekalian, yang saya hormati pula, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam presentasi ini. Hari ini kami akan memaparkan topik yang sangat penting dan relevan bagi perkembangan sekolah kita, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salah satu budaya sekolah adalah cerminan dari nilai-nilai keyakinan dan perilaku yang berlaku di lingkungan pendidikan kita. Budaya positif di sekolah tidak hanya melulu proses belajar mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa kita untuk menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Nah, salah satu kewajiban kami sebagai calon guru penggerak adalah memaparkan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu ada konsep intinya tentang budaya positif, ada 8. Di sini ada beberapa konsep inti yang kami akan paparkan satu demi satu yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, berikutnya ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mulai dari stimulus respon, ada yang dinamakan stimulus respon, dan ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama dari stimulus respon. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita,
Namun teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrolnya merupakan model berpikir menang-menang. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikut nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi seperti sekolah, profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. IBO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, seperti 5 kebutuhan dasar manusia kita lihat ada di atas, seperti bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup yaitu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Serta penguasaan yaitu kebutuhan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan kebebasan yaitu kebutuhan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah,
Itulah tadi penyebaran budaya positif yang bisa saya jelaskan, dan sekarang bisa dilanjutkan oleh Pak Sugiarto tentang budaya positif yang 4 terakhir. Silakan. Oke, baik. Pada sesi kedua saya akan melanjutkan slide. Namun sebelum kita lanjut, tentu saya akan berikan sedikit briefing, karena saya lihat ada salah satu teman yang ngantuk dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Pada jam sekian, utamanya ada kelas 1, ada kelas 2. Jadi saya tidak sebut gurunya, kelasnya yang saya sebut. Ada kelas 1, ada kelas 2 yang ngantuk. Apa ya, berikutnya ada usulan dari teman-teman. Tebu 1. Ada ya? Penyegaran apa ini? Kalau saya background pramuka, saya kasih tepuk-tepuk. Oke. Kalau tepuk Coca-Cola tahu ini yang singkat, tepuk Coca-Cola. Jadi kalau tepuk Coca-Cola, tat tat tat, Coca-Cola, tat tat tat, Cola-Cola, tat tat tat, Coca-Cola, tat tat tat. Kamu begitu Coca-Cola. Bisa ya? Oke, kita mulai dulu. Tepuk Coca-Cola, Coca-Cola, Cola-Cola, Coca-Cola. Oke, terima kasih, kita beri aplaus. Ya, bisa ya? Oke, sekali lagi. Tepuk Coca-Cola, Coca-Cola, Cola-Cola, Coca-Cola. Oke, terima kasih. Beri aplaus dari kita semua. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya akan lanjutkan pada materi berikutnya terkait dengan penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Pada bimbingan saya, pada slide pertama akan membicarakan tentang motivasi perilaku manusia. Ketika berbicara tentang perilaku, ada 2 motivasi yang akan muncul. Tetapi pada alurnya saya akan cerita bahwa kadang perilaku kita ini muncul, sikap kita ini muncul dengan 3 alur. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini manusiawi. Kemudian yang kedua, kadang motivasi itu muncul untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang terakhir, kadang kita motivasi itu muncul untuk menjadi orang yang merasa inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 alur yang kadang melihat pada prinsip perilaku kita dan ini tidak bisa dipungkiri. Ya, sehingga dalam persoalan motivasi ada 2, ada eksplisit dengan eksplisit, dari dalam atau dari luar. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, ini terkait dengan profesi kita, terkait dengan perilaku. Bahwasanya ini yang perlu kita pahami ada 3 prinsip. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang mana itu hukuman? Hukuman masuk kategori hukuman ketika tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu prinsipnya terencana, bisa disepakati sesuai peraturan, murid tetap berbuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada 5 posisi kontrol kita. Saya pun merasa ini ketika pendalaman materi ini saya dalami dan saya pahami ketika mendapatkan pendidikan di guru penggerak. Bahkan kemarin ada diskusi internal di kelompok saya, bahwa saya tidak bisa pungkiri bahwa saya lahir daripada kader guru-guru penghukum. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita guru yang sekarang ini, kalau kita bicara pengalaman pendidikan kita waktu kita sekolah, kita rata-rata mendapatkan hukuman. Sehingga dalam posisi kontrol seorang guru ada 5.
Yang pertama adalah penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini tipologi daripada seorang guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi saya sudah tampilkan di slide nanti. Jadi kita perhatikan dulu ini karena ada nanti pertanyaan. Ini kita pahami dulu. Ada sebuah kalimat nanti di slide berikutnya, yang mana masuk penghukum, mana pembuat merasa bersalah, yang mana pemantau, mana teman, mana manajer. Kita lihat dulu contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus pertama, siswa tidak memakai atribut. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah salah satu contoh penghukum. Apa contohnya pembuat merasa bersalah? Terkait dengan kasus di atas, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Ini adalah sebuah kasus yang posisi guru dengan posisi pembuat merasa bersalah. Contoh penerapan yang kedua, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali-kali ini. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi atau di toko mana, dan jangan diulangi lagi. Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir, dengan kasus yang sama. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi guru sebagai manajer. Inilah contoh penerapan posisi kontrol dalam tupoksi kita sebagai guru. Nah, kita akan mencoba tebak posisi kontrol apakah aku? Ini ada pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ada kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pembuat merasa bersalah. Betul. Aplaus dulu untuk kelas 5. Nah, luar biasa kelas 5. Oke, sekarang yang selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah melakukan benar. Bukan penghukum. Kamu tidak pernah. Posisi kontrol apakah aku? Ketika pertanyaan ini muncul, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hah? Kita lihat. Pembuat merasa apa tuh? Bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah. Dia pemantau. Ya, betul. Kamu tidak pernah merasakannya, berarti dia adalah posisi pemantau. Sekarang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul sekali. Ini artinya bahwa posisi kontrol manajer memberikan kepada peserta didik kita untuk bertanggung jawab. Oke. Oke, jelaskan tepuk tangan dulu. Oke. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan dari bapak dan ibu. Betul sekali. Ini posisi guru sebagai teman. Tepuk tangan dulu untuk kelas 1.
Oke ya, sudah. Nah, oke, ada lagi. Posisi kontrol apa Kak Aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menghukum. Oke. Oke. Kita ke slide selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Jadi sebelum saya lanjut tentang keyakinan kelas, perlu dipahami dulu bahwa apa itu keyakinan kelas? Apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Jadi kalau kita bicara keyakinan kelas, itu adalah prinsip nilai atau moral, prinsip yang disepakati bersama antara guru dengan siswa untuk menjadi rambu, untuk menjadi pedoman, panduan dalam berinteraksi di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas pada prinsipnya itu disusun dan dibuat oleh guru. Itu yang jadi peraturan. Sekarang kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Jadi dalam membentuk sebuah keyakinan kelas, yang pertama kita pahami dulu ciri-cirinya atau prinsip dasar di dalam mengelola keyakinan kelas. Yang pertama, dia bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi pendek-pendek, tidak usah panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dalam sekolah sehingga mudah diterapkan dan jadi dipaksakan bersama dengan sekolah lain. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan itu bagaimana formulasi di dalam menyusun sebuah keyakinan kelas. Sehingga pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk sama-sama berbuat. Sehingga Bu Pera silakan dibagikan sticknya. Di dalam stick ini satu stick satu orang. Ya, satu orang dengan satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, silakan Bapak Ibu menuliskan 10 beserta 10 peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas menurut kira-kira Ibu. Kira-kira menurut Ibu, tulis 10 peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya. Termasuk Pokoknya tulis saja apa yang menjadi keinginan Kak? keinginan dari kelas. Dimana tulis di sini? Ya, di stage Kak. Disusun saja ke bawah. Ya, tulis saja. Satu, dua. Pokoknya tulis saja apa yang kita tulis. Ya. Nanti sama dengan tata tertib sekolah. Enggak ada pokoknya. Enggak boleh itu. Ya, petunjuk menulis. Salah satu di antaranya adalah kesepakatan Contoh, dilarang mencontek. Ya, dilarang mencontek. kesepakatan yang berapa mulai masuk. Dilarang ganggu teman. Nanti kan kalimat-kalimat begitu. Oke. Jadi Mama Arsan dengan posisi kelas 3 ya. Kelas 3. Jadi lengkap tidak?
Siap dong, Man. Bukan minus 10. Ada apa lagi? Yang kelas Tulis kisah aja apa yang ada. termasuk di dalamnya itu yang berbuat baik tidak sopan atau langsung disebutkan bahwa di dalamnya ya dasarnya tidak boleh saling membuli, lebih keras gitu. Oke. Yang sudah ya. Kalau yang sudah silakan ditempel di atas. Di atas. Oke, ada tempatnya ditempel, tempel dan masih yang bedanya. Oke. Terima kasih kelas 5. Menyusul kelas Kita kelas 3 ya, Ibu. kelas Kelas 3 Ibu. 2, kelas 1. Ibu, yang ini kelas 3. Ya, silakan. Kelas 4. Oke, guru bidang studi maju. Kelas 4. Dari pengulangan harus diwaris namanya hari ini. Dengan studi. Oke, maju kelas Kelas 2. Oke. Ya, masuki. Ya. Kelas 3 masuk. Kelas 3, kelas 2. Ya, silakan ditempel. Guru bidang studi. Oke, guru bidang studi maju. Oke, luar biasa semua. Nah, baik, Bapak Ibu semua, ini adalah masukan daripada teman-teman semua terkait dengan peraturan kelas. Selanjutnya kita akan menyaring, karena boleh jadi ada yang tebal, mungkin kelas 1 sama dengan kelas 2, itu yang kita menjadi satukan. Begitupun di kelas tak. Misalnya di kelas tak mungkin si Rudi dengan si Reni sama, jadi kita padukan. Ketika selesai mereka kumpul, anak-anak kita kumpul semua berdasarkan apa keinginannya, maka tugas kita selanjutnya adalah merubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat positif. Yang mana itu kalimat positif? Jadi kata tidak boleh itu sudah dirubah. Tidak boleh kata tidak boleh. Jangan. Kata-kata jangan. Tidak boleh juga ada kata jangan. Jangan tidur. Nah, kita ambil contoh. Anu kumita ada di bawah saya bagian tidak menggunakan kata tidak membuli. Ada tidak bermain dalam kelas. Kalau ada kata tidak bermain dalam kelas,
Apa kalimat positifnya? Belajar dengan tenang. Belajar dengan tenang. Aplaus dulu kelas 1. Luar biasa di kelas 1. Inilah kita ramu menjadi kalimat-kalimat positif daripada masukan anak-anak kita terkait apa yang mereka inginkan. Nah, itu ini yang kita saring sebagai tugas kita di dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Menyaring peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan dan keyakinan. Yang mana contohnya kita lihat di atas. Kesepakatan kelas. Ini bisa diduplikasi, bisa di ATM kepada teman-teman terkait dengan kesepakatan kelas. Jadi seperti ini. Jadi dia tidak terlihat seperti peraturan. Dan dia bukan peraturan. Itulah keyakinan kelas yang sebenarnya. Begitu modelnya. Kesepakatan sama. Ya, Keyakinan toh. gitu ya. Kesepakatan keyakinan kelas. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir ini untuk saya adalah segitiga restitusi. Kalau kita bicara segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menganalisis, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah problem solving yang selama ini saya pelajari, itu problem solving dalam filosofi. Pemecahan masalah. Tapi kalau ibu-ibu lain masalahnya, menambah masalah justru kalau ibu-ibu, karena konsepnya pegadaian, menyelesaikan masalah tambah masalah. Tapi kalau kita yang laki-laki pasti problem solving, tidak mau ada masalah. Tapi kalau ibu-ibu enak saja dapat gitu. Dalam konsep segitiga restitusi, jujur saya katakan bahwa saya juga baru dapat materinya dan dalam materinya dan bagaimana menerapkan ini. Dalam konsep segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana itu? Yang pertama, karena dikatakan segitiga berarti ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata kuncinya di situ. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini pada poin pertama, menstabilkan identitas namanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bukan validasi yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan sesuai kebutuhan tertentu. Yang mana contohnya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada prinsip ini tidak kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Referensinya ini adalah keyakinan kelas dulu. Karena pasti kalau kita tanya anak-anak, ada keyakinan kelas kita sudah sepakati, bagaimana? Sehingga tidak ada dasar kalau tidak ada keyakinan kelas yang disepakati dulu. Nah, ini dalam menyelesaikan masalah dalam konsep segitiga restitusi. Nah, ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi. Kita lihat sama-sama.
semuanya ya. Baik ya, tidak ya. Jadi begini, nah itu sengaja Bapak panggil karena tadi Bapak mendengarkan laporan dari Petrobras. Katanya Ainun harus bertengkar dengan Arya. Oh, Ainun kesal. Kenapa kesal? Oh begitu ya. Saya kira wajar lah kalau Ainun marah atau kesal. Dan saya kira kalau Bapak di posisi Ainun, Bapak juga pasti dibuat dengan sama, ya. Oke, lalu apa yang Ainun telah lakukan terhadap Ayah? Oh, begitu ya. Berarti Ainun membuat seperti itu apa alasannya? Tidak ada. Oh gitu ya. Wah, jadi Ainun, saya kira wajar-wajar saja kalau kamu marah ya. Jika bilang pekerjaan di kontek, begitu saja oleh aja. Bapak sangat menghargai tindakan kamu dan tidak berbuat lebih buruk daripada itu ya. Nah sekarang Bapak tanya, kalau benar-benar tinggalkan marah sampai membuat tiga, apakah itu pilihan yang keras yang kita sudah kasih pada pertemuan yang lain? Iya ya. Nah menurut Ainun, keinginan kelas apa yang diandalkan? Maka betul sekali. Saling menghormati teman. Menurut Ainun, saling menghormati dan berteman itu penting nggak kalau benar? Oke, baik. Menurut Ainun itu penting. Jadi keinginan apa yang harus Ainun lakukan pada saat kamu sedang marah? Ya, harus lebih sabar. Kira-kira Ainun siap nggak untuk memperbaiki masalah ini? Untuk sedia ya? Oke. Apakah Ainun akan merespon untuk memperbaiki masalah ini? Siap ya? Oke, baik. Jadi kalau mendapatkan kesalahan-kesalahan seperti ini, Ainun bisa tidaknya melaporkan kepada Bapak atau Ibu kelas. Jadi terima kasih kepada Ainun dan siap memperbaiki. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi ya. Maka terima kasih. Ya kembali ke kelas. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah presentasi kami yang tentu memiliki banyak kekurangan terkait dengan pemecahan masalah. Ini video yang terakhir kami buat dalam konsep video segitiga restitusi, bahwa kadang memang kita guru pada umumnya memberikan hukuman karena hukuman saja kadang tidak jerah. Nah, contoh misalnya mengganggu temannya, besok disampaikan lagi. Dan ternyata apa yang disampaikan ke saya bahwa itulah kesabaran yang kita harus selalu tanamkan dalam hati, bahwa kalau peserta didik kita, apalagi kalau SD, memang selalu berulang-ulang. Itulah konsekuensinya kita belajar mengajar di SD. Itulah resikonya kita harus terima. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua.
terus kepada Bapak Kepala Sekolah yang sampai hari ini masih mempersamai kami sampai akhir. Tentu kami berdua, saya dengan Ibu Vera tidak mungkin sampai pada titik pembelajaran kami di modul 1.4 kalau bukan support dan motivasi dari kita semua. Sehingga masih ada 2 modul yang kami harus selesaikan, yang insya Allah minggu depan masuk sudah modul 2 dan 2 bulan kemudian masih di modul 3. Jadi ini baru perjalanan setengah. Jadi mudah-mudahan support dan motivasi Bapak Ibu semua untuk kami berdua masih tetap memberikan dukungan sehingga kami bisa selesai sampai akhirnya. Sekiranya cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Semangat ya untuk hari ini. Nah, sekarang seperti yang Ibu sampaikan 2 hari yang lalu bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Aturan. Iya, betul sekali Nak Fai. Tepuk tangan dulu. Nah, keyakinan kelas sama dengan aturan kelas. Cuma kita buat aturan kelas dibentuk menjadi kalimat positif. Betul sekali ya. Jadi sudah jelas semua, sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Nah, semua siswa harus menuliskan satu aturan ya yang harus kita buat dan kita sepakati ya, dan tidak boleh dilanggar, harus bertanggung jawab untuk dijalankan untuk masing-masing siswa ya. Semua aturan itu harus ditaati di dalam kelas. Jadi kalian yang buat, kalian yang sepakati, dan kalian yang harus bertanggung jawab untuk menjalankan. Baik, kita mulai membuat keyakinan kelas dengan Ibu bagikan kertasnya. Satu orang membuat aturan 1 ya. 1 aturan 1 siswa. Jadi Ibu bagikan kertasnya. Nah, yang harus disepakati bersama. Oke, 1 orang 1 ya. 1 saja ya. Dan jangan sama, usahakan jangan sama dengan temannya. Nanti kita pilih, dan jika ada yang kalimatnya belum menjadi kalimat positif, diubah menjadi kalimat positif. Nah, ditulis 1 aturan 1 orang ya. Ingat, aturan yang kita buat atau keyakinan yang kita buat harus dipertanggungjawabkan. Baik? Sudah ditulis semua? Silakan ditulis. Yang selesai bisa ditempelkan di atas. Baru kita sepakati bersama.
duduk semua. Oke, sudah? Nah, sekarang kita pilih keyakinan kelas yang sama. Di sini saya bacakan, tidak boleh naik kaki di atas kursi. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya kalimat positifnya ini, kalau tidak boleh dinaikkan kaki di atas kursi. Harus bersikap sopan. Ya. Jadi ibu tuliskan bersikap sopan. Nah, terus yang kedua, dibacakan saja ya. Dilarang makan di kelas. Sama halnya dengan apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Saling menghargai satu sama lain, betul sekali. Saya tulis ya. Saling menghargai. Terus tidak boleh. Sama tadi yang pertama ini, naikkan kaki di atas meja. Dan dilarang main-main ketika pembelajaran berlangsung. Apa ini namanya? Saling menghargai. Oke, sama gitu ya, saling menghargai. Yang berikut, dilarang ke kantin saat jam pelajaran. Sama gini, saling menghargai, saling menghormati, sama ya. Berikut, dilarang buang sampah di kelas, sama. Menjaga kebersihan kelas. Terus dilarang berbicara saat guru menerangkan, sama. Saling menghormati dan saling menghargai antar teman dan guru. Berikut, dilarang makan di kelas, sama tadi. Menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Datang tepat waktu, betul sekali. Ini namanya apa? Disiplin. Oke. Disiplin. Ini kalimat positifnya ya. Disiplin itu sudah masuk semua. Dilarang datang tepat waktu. Jangan terlambat masuk pada saat setelah istirahat. Terus, sama. Datang tepat waktu juga. Tidak boleh bermain jam pelajaran, sama. Ini tadi yang saling menghargai, saling menghormati. Jangan telat masuk kelas. Oke, sama. Saya bacakan lagi yang lain. Dilarang mengejek teman, betul sekali. Kalau dilarang mengejek berarti apa? Saling menghargai, sama dengan saling menghargai. Dilarang melemparkan lelucon, ya. Tapi kita tidak boleh menggunakan kata negatif seperti dilarang, jangan, tidak boleh, ya. Kita harus menggunakan kata positif seperti saling menghargai antar teman dan guru. Terus dilarang keluar kelas tanpa izin dari guru, sama. Saling menghargai. Nah, sekarang yang berikutnya, dilarang pakai sepatu di dalam kelas. Oke, sama. Ini komunikasi ya. Itu
mengejek atau langsung menjudge, ya tidak boleh. Sampaikan dulu ke temannya. Dilarang terlambat saat masuk kelas. Oke, sama tadi. Tidak boleh di dalam kelas pada jam istirahat. Oke, sama. Dilarang makan di kelas. Oke. Nah, sekarang semuanya sudah masuk ya. Jadi keyakinan kelas kita ada berapa? Wah, masuk partisipasi di sini. Nah, sekarang baik, bacakan keyakinan kelas kita yang pertama. Bersikap sopan. Terus yang kedua, Dava. Oke, yang ketiga Puri. Oke, yang keempat Arya. Arif. Disiplin. Yang kelima Nur Aila. Komunikasi. Yang keenam Nabila. Apa? Partisipasi. Oke, sudah jelas semua keyakinan kelasnya? Jadi Ibu harap semuanya bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas kita. Baik, sekian untuk pembuatan keyakinan kelas. Nanti setelah Ibu buatkan atau cetak menjadi poster, baru kita tanda tangan ya untuk sebagai pengesahan keyakinan kelas. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
UPTD SD Negeri 44 Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Aprilia, siswa kelas 6 UPTD SD Negeri 44 Parepare. Saya sangat senang sekali. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting bagi kami. Mendirikan kelas aman dan tertib.